sehat, sukses, dan bahagia ya. Hari ini saya mau kembali sharing seputar pernikahan ya. Dan tentu saja kembali saya sampaikan bahwa kami bukan karena merasa pernikahan kami sempurna, teman-teman ya. Bahkan kami adalah pasangan yang banyak sekali kekurangan, tapi sangat bersyukur ada orang-orang yang peduli dengan kami, dan juga kami adalah pasangan yang mau mengambil ya kesempatan untuk terus belajar dan mempraktekkannya di dalam pernikahan dan bisa menjadi lebih baik waktu demi waktu ya. Hari ini saya mau sharing tentang pengenalan kita akan pasangan ya, seputar bahasa kasih ya, ataupun bahasa cinta ataupun bahasa sayang ya, yang pasangan kita butuhkan dari kita ataupun yang pasangan mau dari kita ya. Mungkin hari ini setiap pasangan tentu saja ingin sekali melakukan yang terbaik kepada pasangannya, tetapi tidak semudah ya sekedar mau gitu, juga tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Ada tekad ataupun perjuangan di dalamnya, tetapi sebelum itu ya ada hal yang kita memang pengen tahu terlebih dahulu, yaitu mengenal gitu ya, mengenal apa sih yang dia mau untuk saya lakukan, apa sih yang pasangan kita mau untuk kita lakukan, sehingga dia merasa kita hargai, kita cintai, dan dia benar-benar bisa rasakan itu dan dapat itu dari kita ya. Mungkin hari ini saya bisa sharingkan tentang 4 hal bahasa kasih ya, yang saya pahami gitu ya, yang kita pahami, saya dan suami juga ya, dimana di sana ada bahasa kasih itu dalam bentuk apakah itu perhatian, apakah itu hadiah, sentuhan ya, ataupun juga berupa waktu yang berkualitas ya. Tentu setiap orang bisa berbeda ya, apa yang dia ingin rasakan, apa yang ingin dia dapatkan dari pasangannya ya. Contohnya ya saya ya, secara pribadi bahasa kasih saya yang saya mau itu adalah sentuhan dan perhatian ya. Mungkin saat saya memiliki bahasa kasih sentuhan dan perhatian, tentu saja bukan tidak menyukai waktu yang berkualitas ataupun hadiah gitu ya, tetapi yang dominan ini gitu. Nah, ini membuat saya merasa bahwa ya ini perlu untuk suami saya ketahui, seperti itu ya teman-teman. Suami saya juga demikian. Suami saya itu juga orang yang punya bahasa kasih paling besar itu adalah perhatian gitu ya. Perhatian dalam bentuk apa ya? Ya dia senang diapresiasi ya, dia senang dipuji ya saat dia melakukan sesuatu hal ya. Dia juga dalam bentuk perhatian itu, contohnya kami di rumah ya, ataupun di dunia kerja ya, apa yang dia lakukan ya saya harus apresiasi itu, dan dia merasa saya hargai gitu ya. Tapi salah satu hal lagi adalah, walaupun memang kita cenderung sering bersama ya teman-teman ya, di dunia kerja kita cukup sering bersama, walaupun ada masa juga hari-hari tertentu ya suami saya yang kerja, saya banyak di rumah gitu. Sampai pernah kita mengambil satu kesempatan untuk benar-benar bahas ini juga ya, dimana dia mau saat saya memang di rumah, saat dia pulang ya saya benar-benar buka pintu, senyum, sambut ya. Udah, dia sangat merasakan bahwa saya menghargai dia. Bahkan ya bukan karena juga dia pergi ataupun pulang kerja, tapi bahkan saat mengambil galon lah, contoh ya, air minum ya teman-teman, mungkin hanya sebentar saja ke warung mana gitu ya, ke tempat langganan, saat dia pulang dia sangat berharap ya memang saya udah standby, begitu dia nyampe ya saya udah buka pintu gitu ya, dan menyambutnya.
Ini hal-hal kecil yang saya merasa di awal-awal menikah saya tidak langsung bisa lakukan, sampai kita mendapat pelajaran juga dan kita mau serius lakukan. Dan saat saya melakukan itu sesuatu hal yang sangat membahagiakan suami saya, ya. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa dia tidak butuh hadiah untuk saya beri lantas baru dia bahagia. Tapi saat saya bisa memperhatikan dia, ya dia bisa rasakan bahwa oh ya, saya care dengan dia, ya. Begitu juga dengan saya, ya, saya pernah sampaikan apa yang saya butuhkan, ya. Terus terang saya juga bukan orang yang suka dikasih hadiah langsung senang gitu, ya. Walaupun tentu bersyukur juga teman-teman, tapi maksudnya ada hal yang lebih utama, yaitu ya saat suami saya menyentuh saya, ya ini sesuatu hal yang membuat saya bahagia gitu. Sampai akhirnya kita bahas itu betul-betul dan kita sepakat untuk bisa lakukan itu di dalam pernikahan kita, dan ya kita lakukan itu gitu. Dan kita terus belajar, bertumbuh terus untuk bisa menjadikan itu jadi bagian, ya, penting di dalam pernikahan kita, ataupun habit di dalam pernikahan kita, untuk kita bisa menunjukkan, ya, perhatian dan kasih sayangnya kita satu dengan yang lain, ya. Apa pentingnya kita mengetahui bahasa kasih dari pasangan kita? Tentu sangat-sangat perlu, ya. Bagaimana tidak, terkadang ya kita cukup banyak, ya, menemui, ya, pasangan-pasangan, ya, ataupun orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita boleh sharing tentang pernikahan, ya. Ada masa sebenarnya masalah mereka tidak besar, tapi terkadang ketidakpengenalan kita akan bahasa kasihnya pasangan atau bahasa sayangnya pasangan itu, ini yang membuat juga bisa menjadi perselisihan atau juga bisa menjadi pemecah, ya, dari hubungan kita, ya. Bayangkan teman-teman bahwa ada pasangan di mana kalau saat istri tidak mengetahui atau tidak tahu, ya, bahasa kasih dari suaminya, ya, contoh, ya, suaminya butuhnya mungkin diperhatikan, ya, tapi dia kasih hadiah, itu tidak akan berarti apa-apa teman-teman. Atau sebaliknya, ya, istri mungkin butuhnya sentuhan, tapi dia mungkin ngasih hadiah cukup sering, ya, tapi juga tidak membuat istrinya bahagia, karena yang dia butuhkan tidak itu, ya. Dan begitu juga sebaliknya, ya. Ada masa pasangan mungkin yang dia butuhkan hadiah, ya, lantas pasangannya tidak tahu yang dia kasih itu adalah sentuhan dan sentuhan lagi. Itu juga akan tidak berdampak banyak untuk sebuah hubungan pernikahan itu menjadi lebih baik, ya. Jadi teman-teman, ini satu hal yang sangat penting, ya, untuk kita garis bawahi di dalam pernikahan. Kita penting, ya, bahkan sangat penting untuk mengetahui bahasa kasih ataupun bahasa cinta, bahasa sayangnya pasangan kita, ya. Apa yang dia mau untuk kita lakukan, ya. Seringnya hari ini teman-teman, kenapa bisa terjadi, ya, seseorang, apakah itu suami atau istri, dia lebih nyaman dengan teman-temannya di luar sana, mungkin lebih nyaman dengan komunitasnya. Kenapa? Karena dia merasa di rumah dia tidak dapat itu, ya. Di luar dia diperhatikan, sementara di rumah tidak diperhatikan, dan bahasa kasihnya ya diperhatikan itu tadi, gitu, ya. Ataupun sebaliknya, teman-temannya care sama dia, ulang tahun mungkin dikasih hadiah, dan ternyata ya saat seseorang punya bahasa kasih hadiah tapi pasangannya juga tidak aware dengan itu, ini juga bahaya, ya. Juga termasuk waktu yang berkualitas, ya. Ini pun banyak juga pasangan butuh waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas itu seperti apa? Dia butuh waktu untuk bercerita, didengar, ya, ataupun hanya sekedar waktu untuk berdua, jalan-jalan, mungkin tanpa bicara, hanya berjalan-jalan, mungkin bergandengan tangan dan lain-lain, gitu, ya. Ya, itu udah membuat dia bahagia. Jadi teman-teman, mari ya, kita coba lihat lagi ke dalam pernikahan kita,
kita komunikasikan ya. Dari 4 itu tadi ya, 1 perhatian ya, juga hadiah, sentuhan, waktu yang berkualitas. Yang mana ini ya yang menjadi bahasa kasih ya dari pasangan kita, atau yang mana ini yang paling diharapkan untuk kita lakukan ya teman-teman. Ini sangat-sangat perlu ya. Jangan kita biarkan apa yang diinginkan ataupun yang diharapkan pasangan kita untuk kita lakukan, dia dapatkan itu di luar. Please, tolong ya, tolong mari kita sama-sama aware dengan pernikahan kita ya. Hari ini bagaimanapun adanya ya, apakah kita sudah tahu ataupun belum, mari untuk ini juga sesuatu hal menjadi salah satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas dengan pasangan kita, untuk kita terus bisa bertumbuh, untuk kita bisa saling koreksi satu dengan yang lain, dengan tujuan bersama bahwa pernikahan ini kita ya, bukan suami, bukan istri, tapi kita. Goalsnya kita adalah kebahagiaan bersama, kebahagiaan berdua, kebahagiaan bersama anak-anak ya yang Tuhan percayakan. Dan melihat bahwa pernikahan ini adalah aset yang sangat penting, aset yang sangat-sangat berharga, yang Tuhan juga sudah rancangkan begitu hebat dari semulanya ya teman-teman ya. Mari tetap semangat, tetap sabar ya, tetap membuka hati, rendah hati untuk kita bisa terus belajar ya, dan menjadi lebih baik ya untuk kehidupan kita yang terus semakin bahagia hari demi hari ya teman-teman ya. Pernikahan itu aset yang sangat-sangat berharga ya. Mari kita menjaganya bersama. Suami menjaga pernikahannya, istri menjaga pernikahannya, dan kita sama-sama menjaga pernikahan kita ya. Jangan biarkan orang lain mencurinya ya, dengan benar-benar kita saling mengenal satu dengan yang lain dari rumah ya, supaya itu tidak diisi oleh orang lain di luar sana ya. Mari hargai pernikahan kita dengan terus mau belajar, mau menjadi lebih baik, mau menjadi pasangan yang semakin melengkapi dengan pasangannya, dan kita berbahagia bersama-sama ya. Salam sehat, sukses, dan bahagia.